Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Sunandar, guru bimbingan konseling dari SMP Negeri 2 Karangpawitan, Kabupaten Garut. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, izinkan pada kesempatan kali ini ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Trisna Ahmad Supriyatna MPD sebagai fasilitator guru penggerak dan Ibu Eistati Cahyati SPD sebagai pengajar praktik. Sebelum pemaparan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan sebuah quote yang disampaikan oleh Arthur auf der Heide yang mengatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pemaparan materi kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama adalah penilaian awal. Guru dapat melakukan penilaian awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa secara individual. Misalnya, tes di awal tahun pelajaran dapat membantu guru memahami tingkat pemahaman siswa dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua, membuat kelompok yang berbeda. Guru dapat membagi siswa ke dalam kelompok berbeda-beda berdasarkan tingkat kemampuan, minat, atau gaya belajar mereka. Yang ketiga, penugasan yang berbeda. Guru dapat memberikan penugasan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Misalnya, siswa yang lebih mahir dapat diberi tugas yang lebih menantang, sementara siswa yang lain diberi tugas yang sederhana. Yang keempat, penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya, perangkat lunak pembelajaran adaptif dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar dan kemampuan siswa. Sedangkan yang kelima adalah dukungan individu. Guru dapat memberikan dukungan individu kepada siswa yang memerlukan waktu tambahan atau bantuan khusus untuk memahami konsep. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan murid dalam pembelajaran berdiferensiasi didasarkan pada 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru dengan kondisi lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Yang kedua, minat belajar murid, suatu keadaan mental yang menimbulkan tanggapan yang diinginkan terhadap situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan merasakan kepuasan diri sendiri. Yang ketiga, profil belajar murid, memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar secara natural dan efisien dengan melihat dari gaya belajarnya seperti gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan 3 strategi diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Strategi diferensiasi ini terkait dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Yang kedua, diferensiasi proses. Strategi diferensiasi ini terkait dengan pemahaman murid memaknai materi yang dipelajari dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi diferensiasi ini terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau sesuatu yang ada wujudnya. Pertanyaan selanjutnya adalah,
Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Semua materi dari mulai modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi semuanya berpusat pada murid dengan tujuan utamanya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka pembelajaran harus berpusat pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah sebagai berikut. Untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran yang baik, maka guru harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini tentunya selaras dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi diharapkan visi guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, guru dapat mengimplementasikan kekuatannya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah terciptanya budaya positif di kelas, terutama terbentuknya disiplin internal murid dalam komunitas belajar sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas antara guru dan murid sehingga tentang nilai kewajiban untuk membentuk disiplin positif. Sekian pemaparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.